Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konstruksi geometri. Nah, dari kalian ini apakah ada yang tahu apakah yang kamu ketahui tentang konstruksi geometri? Sebenarnya geometri itu berasal dari kata Latin geometria. Geo itu berarti tanah dan metria itu berarti pengukuran. Kalau dari kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang yang berhubungan dengan 3 dimensi. Atau bisa disimpulkan bahwa konstruksi geometri itu adalah suatu cara dalam menggambar suatu ruang 3 dimensi dengan didasarkan pada konstruksi geometri dasar. Nah, konstruksi geometri dasar itu contohnya apa? Yaitu titik, garis, busur, dan lingkaran. Nah, sekarang unsur-unsur konstruksi geometri itu yang pertama adalah titik. Nah, sekarang bisa Anda lihat di sini bahwa ini adalah suatu titik. Titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Titik ini menggambarkan suatu posisi dalam ruang atau pada suatu gambar yang tidak memiliki lebar, tinggi, atau kedalaman. Nah, titik ini dapat dibuat dari perpotongan 2 garis, garis-garis pendek, dan tanda silang kecil, atau sama dengan perpotongan dari suatu 2 garis. Unsur konstruksi geometri berikutnya yaitu suatu garis. Nah, ini adalah suatu garis. Menurut Euclid, adalah sesuatu yang memiliki panjang dan tidak memiliki lebar. Garis ini hakikatnya adalah sekumpulan titik yang membuat suatu bentuk panjang. Perhatikan contoh titik dan garis gambar berikut ini. Jadi ini adalah suatu titik. Ini juga adalah suatu titik. Perpotongan antara garis ini adalah suatu titik. Ini adalah garis lurus dengan panjang tak terhingga. Sedangkan ini adalah garis horizontal. Ini adalah garis vertikal. Ini adalah garis sejajar. Sedangkan ini adalah garis tegak lurus. Ini yang disebut dengan busur. Sedangkan yang ini disebut dengan kurva bebas. Berikutnya adalah sudut. Sudut adalah ruang yang dibuat oleh 2 pojok yang berpotongan di sekitar titik potongnya, atau bisa diartikan juga sebagai penjuru atau pojok. Bisa dilihat di sini, ini adalah lingkaran penuh dengan sudut 360 derajat, sedangkan sudut lurus ini adalah 180 derajat, ini adalah sudut siku-siku 90 derajat, ini sudut lancip dengan sudut 70 derajat, dan di sebelah kanannya ini adalah segitiga sama sisi dengan sudut 60 derajat, dan ini segitiga sama kaki. Jadi pada sisi sebelah kanan dan kiri itu ukurannya adalah sama. Unsur konstruksi geometri berikutnya adalah bidang. Sebuah bidang dimaksudkan ini adalah suatu bidang datar yang dapat diperluas seluas-luasnya. Pada umumnya, sebuah bidang hanya dilukiskan sebagian saja yang disebut sebagai wakil bidang. Wakil suatu bidang ini hanya mempunyai 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Berikut ini beberapa contoh dari bidang. Yang pertama adalah bidang segitiga. Nah, di sini terdapat bermacam-macam. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Ini adalah 90 derajat. Ini sudutnya 60 derajat dan bagian ini adalah 30 derajat. Sedangkan yang kedua ini adalah segitiga sama sisi, di mana semua sudutnya 60 derajat. Yang berikutnya adalah segitiga sama kaki, di mana pada sisi bagian kanan dan kiri ini adalah panjangnya sama. Berikutnya adalah segitiga
tidak sama sisi atau segitiga sembarang. Segitiga ini sama sekali tidak memiliki panjang sisi yang sama dan sudut yang sama. Bidang berikutnya yaitu segi 4. Bisa dilihat di sini bentuk bermacam-macam segi 4. Yang pertama adalah bujur sangkar, di mana panjang sisinya ini adalah sama. Berikutnya lagi adalah bentuk persegi panjang, lalu belah ketupat, yang ini adalah jajar genjang, dan ini adalah bentuk dari trapezoid, di mana dua sisinya di sini adalah simetri. Sedangkan yang terakhir ini adalah bentuk dari trapezoid, akan tetapi tidak ada sisi sejajar. Bidang selanjutnya adalah lingkaran. Jadi ini adalah suatu lingkaran. Garis ini yang memotong dari lingkaran ini disebut dengan diameter. Sedangkan yang berpusat terhadap pusat lingkaran itu disebut dengan jari-jari. Sedangkan yang memotong ini disebut dengan tali busur. Nah, untuk 90 derajat ini disebut dengan kuadran. Sedangkan ini disebut dengan sudut. Garis yang menempel atau bersinggungan dengan lingkaran ini disebut dengan garis singgung. Sedangkan yang memotong dari lingkaran itu disebut garis potong. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat di sini ada lingkaran, yaitu pada bagian dalam. Ini sepusat atau disebut dengan lingkaran konsentris. Sedangkan perbedaan di bawahnya, lingkaran yang tidak sepusat pada lingkaran yang berada di dalam ini disebut dengan eksentrik. Kenapa? Karena ini terlihat pada bagian sumbu antara lingkaran besar dan lingkaran kecil ini terdapat jarak atau tidak satu sumbu. Jadi bisa disimpulkan bahwa lingkaran adalah garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat, sedangkan busur adalah bidang yang dibuat dari lingkaran yang dipotong oleh garis lurus. Berikutnya adalah ruang, yaitu suatu tempat atau lokasi yang dibatasi oleh permukaan datar yang biasanya disebut dengan polihedral. Contoh dari bangun ruang bisa dilihat di sini bermacam-macam. Ada rektangular, ada paralel, ada tetrahedron, square, frustum, cone, heksagonal, silinder, dan sebagainya bisa kalian lihat di sini. Nah, berikutnya adalah teknik dasar konstruksi geometri, yaitu membagi dua garis. Jadi ini ada garis AB, dibagi menjadi dua bagian sama panjang. Nah, akan saya simulasikan caranya seperti berikut ini. Bagaimanakah cara kita membagi garis dua sama panjang? Nah, kita buat garis seperti ini. Bebas panjangnya, kemudian kita ambil jangka. Nah, ini kita bisa melebarkan ukuran jangkanya, ukurannya pun juga bebas. Kemudian kita geser. Begitu juga bagian bawahnya. Kemudian kita pindahkan ke sisi samping. Nah, seperti ini. Nah, baru kemudian kita ambil penggaris. Nah, kita garis perpotongan dari jangka tadi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah membagi garis ini sama panjang. Menarik garis sejajar. Caranya yang pertama, satu segitiga ini dijadikan sebagai pedoman dan harus tidak boleh bergerak. Kemudian letakkan segitiga yang kedua
untuk membuat garis yang kita kehendaki, misalkan ini garis M. Kemudian kita geser ke posisi kedua dengan jarak yang sesuai, kemudian kita tarik garis, misalkan ini L, begitu seterusnya. Nah, berikutnya adalah membagi garis dalam bagian yang sama. Ini kebetulan yang dicontohkan yang ada di sini itu membagi 15 bagian yang sama. Jadi, akan saya buatkan simulasinya. Nah, kalau ini membagi garis yang sama dibagi menjadi 15 bagian. Kita lanjutkan lagi, sekarang kita membagi garis menjadi N bagian. Nah, kita buat garis mendatar seperti ini. Kemudian kita membuat garis bantu. Nah, garis bantunya seperti ini. Nah, berikutnya kita ambil jangka. Nah, jangka ini ukurannya bebas. Jadi sekian aja. Nah, kemudian ini 1, dan kita pindahkan 2, kemudian kita pindahkan. Nah, di sini. Nah, sekarang kita ambil penggaris. Nah, harusnya kita menggunakan penggaris satu pasang. Jadi, ini yang dijadikan sebagai acuan. Nah, seperti ini. Kemudian, pasangannya kita letakkan di sini, kemudian kita tinggal menggeser. Akan tetapi pada aplikasi ini tidak terdapat penggaris segitiga, jadi kita menggunakan penggaris panjang ini saja. Jadi titik ini dihubungkan ke sini. Harus benar-benar pas. Nah, saya ulangi lagi. Nah, jadi ini dihubungkan ke sini. Nah, sekarang saya garis. Nah, seperti ini. Kita geser lagi. Kita garis lagi. Nah, sekarang kita sudah membagi garis ini menjadi 3 bagian yang sama. Bagaimana dengan seandainya kita membagi menjadi 15 bagian yang sama? Ya sama, berarti kita membuat pembagian garis dengan jangka ini sebanyak 15 kali. Nah, berikutnya kita membagi 2 sudut. Jadi, pertama kita nanti membuat garis bebas, kemudian kita menggunakan jangka. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, kita akan lihat di aplikasi berikut ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita buat garis. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis lagi yang membentuk sudut. Nah, sudut ini tidak diketahui berapa ukurannya. Kemudian kita bagi 2. Caranya kita ambil jangka. Ukurannya bebas. Kita jangka dari sini.
Nah, kemudian kita jangka lagi, kita lebarkan dulu. Kemudian kita pindahkan sisi yang ini. Nah, kemudian kita jangka. Nah, dari sini akan muncul perpotongan dari busur jangka yang kita buat. Kemudian kita hubungkan dari titik ujung ini ke perpotongan tadi. Nah, kita sudah membagi sudut menjadi dua sudut yang sama besar. Sekarang kita akan membuat persegi. Caranya kita buat garis seperti ini. Kemudian kita ambil jangka. Kemudian saya hubungkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ukur posisi jangkanya ke sini. Nah, kemudian pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Sehingga kita tinggal menghubungkan masing-masing garis. Nah, sekarang kita sudah membuat persegi, tinggal menghapus garis bantu yang ada di sini. Kita lanjutkan untuk membuat segi 5. Kita buat garis. Kemudian kita bagi 2 dengan menggunakan jangka. Saya lebarkan. Saya pindahkan ke sini. Nah, kemudian saya hubungkan garisnya.
Baru kemudian saya buat lingkaran dengan mengukur jarak dari sini. Nah, seperti ini. Berikutnya saya membagi dua untuk bagian ini, juga bagian bawahnya. Kemudian saya hubungkan, saya ambil jangka lagi dari titik ini. Nah, ini saya jangka ke sini. Nah, saya jangka ke sini. Nah, kemudian saya pindahkan titik jangkanya di sini. Saya geser. Nah, ini adalah sisi atau panjang sisi dari segi 5. Saya pindahkan di sebelah kanan. Saya pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Nah, sekarang saya tinggal menghubungkan antara titik ini ke sini, ini ke sini, ini ke bagian ini ke sini, dan bagian ini ke sini. Nah, ini sudah menjadi segi 5 sama sisi. Berikutnya kita akan membuat segi 6. Caranya kita buat garis lurus dulu, bebas. Kemudian kita ambil jangka. Nah, misalkan kita tentukan ukurannya sekian, ukurannya 30. Kemudian kita jangka melingkar. Nah, setelah itu kita pindahkan ke posisi ini. Nah, kemudian kita jangka. Pindahkan ke sisi ini. Kemudian kita jangka. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan garis ini ke sini, garis ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan garis ini ke sini. Nah, kita sudah membuat bentuk dari segi 6. Demikian tadi pembahasan mengenai konstruksi geometri. Selamat belajar. Nanti kita akan melanjutkan lagi di konstruksi geometri yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.